Nggak ada lagi ya? Rekaman 2 minggu ini udah aku kirim belum balik ya? Belum ada soalnya, aku belum dapat. Oke, kita ada atom X, dia punya nomor atomnya 16, nomor masanya 32. Oke. Biasa kalau kita mau cari proton, proton aku kasih nama P ya, proton itu 16. Proton itu sesuai dengan nomor atom. Habis itu kita punya neutron. Neutron itu dia nomor massa kurang nomor atom. Jadi 32 kurang 16. Jawabannya 16. Itu soal neutron. Kalau elektron, elektron itu biasa sama dengan proton. Elektron itu sama dengan proton. Tapi karena ini adalah sebuah ion, dia bilang jika atom X membentuk ion yang bermuatan negatif 2, dia itu 2 negatif. 2 negatif. Artinya 2 negatif apa? Artinya dia menerima 2 buah elektron. Betul nggak? Artinya negatif dia menerima 2 buah elektron. Jadi elektronnya sama dengan 16 tambah 2 ya. Karena dia menerima 2 elektron. Kalau positif dia melepas elektron. Karena menerima elektron dia jadi jawabannya 18. Kirain kurang 2. Oke, kita pakai kurang aja kalau gitu. 16 kurang negatif 2. Puas? 16 tambah 2. Jadi rumusnya itu adalah nomor atom dikurang ionnya itulah. Ionnya berapa? Men 2 atau pos 2. Jawabannya 18. Oke? Jadi jawabannya proton, elektron, neutron. Proton 16, elektron 18, neutron 16. 16, 18, 16. Jawabannya C ya. Perlu contoh lain? Tak perlu? Yang nomor 3. Nomor 4, gak ada jawabannya. Kunciku mana? Pernyataan yang benar mengenai kedua spesies kimia tersebut. Kita coba tebak dulu. Kan memang gak ada, kita gak lihat jawabannya. Berarti yang nomor 1 itu dia adalah molekul senyawa, nomor 2 itu bukan ya. Apa sih ini? Gambar apa sih ini? Gambar 1 merupakan atom, gambar 2 merupakan molekul senyawa. Satu atom nggak? Atau aku kasih nama molekul senyawa? Jumlah atom penyusun gambar 1 adalah 2. Jumlah kedua spesies tersusun dari 2 jenis atom. Gambar 2 merupakan anion. Nomor 2 itu kation ya, karena dia ada positif, dia bukan anion ya. D berarti udah salah. Habis itu nomor 1 dia bukan atom lagi. Soalnya gundukan besarnya, bola besarnya itu dia ada 2. Dia ada atomnya 2 kan. Kalau atomnya udah ada 2, dia sudah disebut senyawa senyawa unsur ya. Dia bukan atom lagi. Berarti antara B dan C ya. Kedua spesies tersusun dari 2 jenis atom. Dia cuma ada 1 jenis atom ya. Semoga. Aku jawab B deh. Jumlah atom penyusun gambar 1 ada 2. 1, 2. Yang putih-putih itu seperti lemnya saja. Sepengetahuanku ya. Jangan kalian ketawain. Aku lihat dulu jawabannya. Credible. Kita harus credible. This is credibility. Contekan. Jawabannya C. GG bro. Kedua spesies tersusun dari 2 jenis atom. Oke. Kenapa? Pernyataan yang benar mengenai kedua spesies kimia tersebut sebagai berikut. Gambar 1 merupakan molekul senyawa. Oh, oke. Aku ngerti.
Berarti ini adalah atom ya. Yang putih atom, yang hitam juga atom. Ya bukan lemnya. Berarti misalnya kita punya H2O. Misalnya ini adalah H2O. Berarti ini H-nya, ini H-nya, ini O-nya. Kalau yang ini apaan? Oke, ini senyawa pertamanya kita kasih NH3 ya. Ini NH4. Ini N-nya, ini H-nya. NH4, oke? NH4 positif. Jadi kedua spesies tersusun dari dua jenis atom. Atom jenis hitam dan atom jenis putih. Ada dua jenis. Habis itu yang pertama itu kalau gitu berarti dia adalah molekul senyawa, bukan molekul unsur. Yang gambar kedua juga molekul senyawa. Jumlah penyusun gambar atom satu ada 2. Enggak, ini ada 3 atom. Yang di sini ada 5 atom ya. 3 atom dan 5 atom berarti. Berarti yang betul adalah kedua spesies tersusun dari 2 jenis atom. Jenis hitam dan jenis putih. Oke? Oke, kimia siap. Habis itu ada manusia yang minta soal tambahan yang kayak nomor 3 ya. Manusia kuning. Enggak ada. Jangan nangis ya. Contohnya aku asal aja deh ya. Ini aku kasih berapa enak? 32. Ini aku kasih 60. Oke. Jadi nomor atomnya 32, nomor masanya 60 dan ini aku kasih 3 negatif. Jadi nanti protonnya itu adalah 32. Proton sama dengan nomor atom, oke? Elektronnya itu jangan negatif lagi lah, aku buat positif aja deh. Oke? 3 positif. Karena dia 3 positif. 3 positif itu apa? Berarti dia melepas 3 elektron. Harusnya elektronnya ada 32 kan? Tapi dia melepas 3 elektron. Jadi elektronnya menjadi 29. Terus kita punya neutron. Neutronnya itu 60 kurang 32. Udah gitu aja. Nggak masalah lah ya. Kalau ini terus ada di ingatanmu sampai hari ujian tiba. Nggak ada masalah. Elektron valensi juga nggak ada masalah. Berarti kimia tinggal satu lagi, itu yang menyetarakan persamaannya. Di SMA itu yang pertama kali kita pelajari. Oke, berikutnya masuk ke fisika gitu. Fisika gaya. Habis ini energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Kalau sempat, itu soal energi. Oke, gaya. Gaya dalam ilmu fisika hanya dapat dinyatakan sebagai tekanan atau dorongan. Kalau untuk mengukur besar gaya disebut dinamometer. Berarti hukum tekanan itu ada gayanya juga. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya. Kita punya gaya listrik, gaya magnet, pegas, gravitasi, mesin, gesekan. Yang kita pelajari di fisika itu gravitasi, gesekan, magnet sama listrik ya. Pegas sama mesin ada juga, tapi di kelas 9 punya. Dia gak ada di bab ini. Gaya juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang sentuh itu yang seperti gaya pegas. Gaya apa lagi sentuh? Gaya gesekan. Gaya sentuh apa lagi? Gaya tuh deh. Gaya tak sentuh itu yang nggak sentuh, berarti gaya magnet. Nggak bersentuhan pun gayanya ada. Gaya gravitasi. Ya kan? Sebelum kau jatuh ke tanah pun udah ada gaya gravitasi. Itu yang membuatmu jatuh kan. Potensi. Nomor 2, resultan gaya. Apa tuh resultan gaya? Resultan gaya sekilas gampang, memang gampang sih, gak ada yang susah. Misalnya ke kanan ada F1 aku kasih 8, ke kanan ada F2 aku kasih 7. Jadi resultan gayanya 15 ke kanan. Gampang ya? Kalau gayanya berlawanan arah, 8 ke kanan, 7 ke kiri.
Resultan gayanya 1 ke kanan. Oke? Simpel kan? Pelajaran kelas dulu itu memang jadi gampang kalau kalian udah naik kelas. Ini kalian udah SMA nih, pelajaran udah gampang bagi kalian. Soalnya ada pelajaran lebih susah lagi. Sekarang kita punya gaya saring tegak lurus. Kalau gayanya satu kau tarik ke atas, satunya lagi kau tarik ke kanan. Gayanya nanti jadi berapa? Misalnya aku punya gaya 48, yang sini aku punya gaya 40. Jadi resultan gayanya nanti jadi berapa? Sebenarnya ini berasal dari Pitagoras. Kalau gaya satu ke atas, satu ke kanan, berarti gayanya nanti ke arah atas kanan. Gayanya jadi ke atas kanan. Itu menjadi miring. Sisi miring dari Pitagoras. Jadi Pitagoras dari 48 dan 40 sebenarnya. 48 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Sorry, ini aku angkanya salah, bukan 40. Aku ganti dulu bentar. Aku ganti 14 ya. Oh enggak, nanti Pitagorasnya agak cantik. Ini 40 dan 14. Nah, mau buat yang cantik-cantik kayak aku. 40 kuadrat dan 14 kuadrat. Kalau di akar nanti mereka jadi 48 ya. Jadi gaya resultannya nanti 48. Ini contoh aja. Kenapa 48? Karena 7, 20, dan 24. 7 kali 2, 14. 20 kali 2, 40. 24 kali 2, 48. Itu resultan hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1. Berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda akan terus bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus atau tetap diam. Jadi misalnya sebuah benda kau nggak kasih gaya, dia kan tetap diam. Kayak mouse ini, aku nggak gerakkan, dia tetap diam. Atau misalnya ada mobil, mobilnya itu dia sudah melaju dengan kecepatan tetap. Misalnya mobilnya itu 5 meter per second. Kau nggak kasih dia gaya, dia tetap melaju dengan 5 meter per second. Tapi kalau mobil tersebut kau dorong dengan gaya tertentu, mobil itu akan bertambah cepat. Mobil mainan ya, mobil asli kau mana kuat. Kalau kau dorong, maka mobil itu akan bertambah cepat. Oke? Secara matematis hukum Newton 1 dituliskan sigma F sama dengan 0. Berdasarkan hukum 1, Newton dapat disimpulkan bahwa cenderung mempertahankan keadaannya. Berarti kalau kau kasih gaya, dia jadi GLBB. Kalau kau nggak kasih gaya, gayanya 0. Dia tetap GLB. Kelembapan benda. Makin besar massa benda, makin besar kelembaman benda. Makin sukar digerakkan atau dihentikan. Ya, jadi kalau makin berat suatu benda, makin susah dihentikan atau didorong ya. Ya, masuk akal sih. Mana kau mau hentikan kereta api yang melaju cepat? Hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kenapa dia berbanding lurus dengan resultan gaya percepatan? Doronganmu makin kuat, percepatannya makin besar, ya kan? Kamu dorongnya makin kuat, dia bertambah cepat makin kencang dong. Berarti berbanding lurus. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Bendanya makin besar, dorongnya susah. Oke, percepatannya makin kecil. Dia berbanding terbalik dengan ya, percepatan yang berbanding terbalik ya. Makin berat, makin susah percepatannya bertambah. Percepatan dengan gaya, percepatan makin besar, gaya makin besar. Percepatan makin kecil, berarti masanya makin besar. Masanya makin kecil, percepatannya yang tambah besar. Makin ringan, makin cepat. Orang gendut sama orang kurus lari, tahulah siapa yang menang.
Habis itu kita punya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama. Artinya kalau kau pukul tembok, tanganmu sakit kan? Artinya tembok itu mengerjakan gayanya kembali ke kau, dia membalas. Kau mengeluarkan gaya 50 ke tembok, 50 gaya juga kena tanganmu balik. Kalau kau pukul tembok, tanganmu gak sakit. Berarti hukum ini tidak terjadi, tidak berlaku hukum ini. Tapi gak mungkin ya. Pasti sakit tanganmu. Berarti ada gaya baliknya, gaya timbal baliknya. Kau pukul tembok, gayanya kembali padamu. Berarti kayak tekanan ya. Kau menekan suatu benda, pasti ada tekanan yang balik ke atas ya. Misalnya kau pompa ban, kalau pompa bannya udah penuh dengan udara, pasti makin susah pompanya kan. Pas bannya kempes, kau pompa. Tapi kalau udah kenceng dia, udah padat kayak tembok, kau mau tekan dia pun jadi susah, karena dia menekan balik. Kayak tembok kan padat, kuat. Kau tekan dia tekan balik. Kayak ibaratnya ban kosong itu kayak spons gitu lah. Dia ada lubang-lubangnya. Tapi begitu udah padat dengan udara, makin susah kau tekan. Berarti gayanya itu nanti JF negatif mina, ini tembok, ini tanganmu, kau pukul ya kan. Berarti gayanya 5 Newton, kembali juga negatif 5 Newton. Jadi F sama dengan 0. Itu ada lagi yang namanya gaya gesekan ya kan. Ada rumus gaya gesekan ada di SMA ya. Kalau di SMP gaya gesekannya dikasih ke kalian mentah-mentah. Kan kita coba buat soal gayanya deh. Ini ada beberapa rumus juga yang ditambahkan ke dalam. Nomor 57 dulu kita buat. Minum dulu deh. Seorang anak perempuan. Kalau kalian rasa perlu catat lah. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau menurut kalian gampang kali, gak usah ya gak usah. Aku cepat aja nih. Seorang anak perempuan mendorong balok bermasa 4 kg, masanya 4 kg. Sepanjang suatu permukaan mendatar linci, tanpa gesekan, nggak ada gesekan, dengan gaya konstan 6 Newton, F-nya 6 Newton. Maka percepatan balok, kita ada rumus F sama dengan M kali A. A itu percepatan, jadi kalau W sama dengan M kali G. W itu berat ya, berat badanmu sama dengan masamu kali gravitasi bumi. Jadi misalnya beratmu itu 50 kilo, berarti sebenarnya beratmu itu hanya 5 kilo, karena gravitasi bumi jadi lebih berat. Berarti kau bisa bilang sebenarnya aku itu langsing banget loh. Kalau di bulan. Kalau di bulan. Kalau di langit ya. Kalau di mana sih kita ngapain ke bulan? Oh iya. Kalau nggak ada gravitasi, sebenarnya aku berat badanku itu 0 di luar angkasa. Iya. Oke, jadi F sama 6 sama dengan 4 kali A. A sama dengan 6 bagi 4. Jawabannya 1,5 C ya, gampang. 58. Jika balok pada soal nomor 57 didorong pada permukaan kasar, dia ada gesekan 2 Newton pada balok, maka percepatan balok adalah, ayo, ada yang bisa? Angkanya sama ya? Enggak sama. Jadi 6 kurang 2 ya. Gesekan itu dia berlawanan. Rem itu menggunakan prinsip gesekan ya. Kenapa mobilmu bisa berhenti? Karena dia pakai gesekan. Gesekan makin besar, dan gesekan itu arahnya berlawanan dengan gaya ya. Misalnya kau dorong kotaknya di permukaan kasar, kau dorong ke kanan, gesekannya ke kiri. Gesekan itu berlawanan arah dengan arah kamu mendorong kotak tersebut. Jadi nanti F sama dengan M kali A, 4 sama dengan 4 kali A, A-nya jadi 1 ya. D ya. Oke, simple. Nomor 59. Sebuah mobil bermassa 500 kg dipercepat secara tetap dari keadaan diam sampai mencapai kelajuan 40 meter per second dalam waktu 20 second. Percepatan mobil adalah, ini GLBB.
Masih ingat GLBB apa rumusnya? GLBB. Minggu lalu ada kan? Aku gak mau demak-demak sih, aku lihat aja deh. Ini adalah salah satu cara lain bilang kalau aku gak ingat. Aku gak pernah ingat loh soal rumus yang ini. Kenapa aku bisa lupa terus yang ini? Tapi kalau rumus mata aku selalu ingat. Ya ada. PT sama dengan ya, bukan itu. Iya yang gitu-gitu. Tapi aku gak ingat PT sama dengan yang mana yang mana. tambah A kali T. PT sama dengan fenol tambah AT. Boleh kita coba pakai rumus itu ya. PT-nya itu 40 ya, 40 meter per second. P0-nya 0 meter per second dari keadaan diam kan. Tambah AT, A-nya itu nggak ada ya. Percepatannya ada, waktunya 20 second. Kita mau cari percepatannya kan. Jadi nanti kita punya 40 sama dengan 40 bagi 20 ya, sama dengan A ya. A-nya berarti 2 meter per second kuadrat ya. Jawabannya C ya. Nomor 60, resultan gaya yang dihasilkan F sama dengan M kali A ya. M-nya 500 kg, A-nya 2. Jadi resultan gayanya 1000 Newton. C ya. 61. Dalam kenyataan mesin mobil harus menghasilkan gaya yang lebih besar daripada resultan gaya pada nomor 60. Hal ini karena pada kenyataan kita harus menggunakan gaya yang lebih besar. Kenapa? Karena masih ada faktor gesekan. Gesekan itu menghambat kelajuan kita ya kan. Jadi jawabannya 1, permukaan jalan kasar. 2, adanya gesekan. 3, adanya hambatan angin. 3-tiganya betul. Angin juga berpengaruh. Komen layang-layang, anginnya berlawanan. Jadi ke arah berlawanan. Ya, 3-tiganya berpengaruh. Oke, lanjut. Pada planet Alpha, sebuah benda bermassa 6 kg mengalami gaya gravitasi 24 Newton. Percepatan gravitasi pada planet Alpha sebesar, ini W sama dengan M per G ya. Berat badan sama dengan massa kali gravitasi. Jadi berat badan si Viana misalnya 5, gravitasi 10, jadi 50 kg. Berat badan si Niko misalnya 4. Misalnya 5,6 kali 10, berarti Niko jadi 56 kg di bumi ya. By the way, kalau gravitasi bumi gak ditulis 10 ya, kalau ditulis 9,8. Pada planet Alpha, benda bermassa 6 kg mengalami gaya gravitasi 24 Newton. 24 Newton itu W-nya ya. Jadi gravitasinya berapa? Gravitasi sama dengan 4 ya. 24 bagi 6. 24 bagi 6 kan? Ini kan planet Alpha, bukan planet bumi. Oke? Planet Alpha. Ya, jadi planet Alpha itu dia 4 meter per second kuadrat. Kalau gravitasinya makin kecil, artinya apa? Planet Alpha ini ukurannya lebih kecil dari bumi ya. Makin kecil suatu planet, makin kecil gravitasinya. Makin besar suatu planet, makin besar pula gravitasinya. Berarti magnetnya makin besar. Kan bumi itu sebuah magnet. Oke? Makin kecil, makin lemah magnetnya. Makin besar magnetnya, makin kuat juga gravitasi. Jupiter mungkin berat badanmu bisa 5 kali lipat. Misalnya kau 50 kilo, di sana kau 250 kilo. Habis itu kau gak bisa jalan. Ya kan? Itu kenapa diceritakan Superman itu kuat kali ya. Karena dicerita di planet Superman itu gravitasinya besar. Jadi pas mereka ke bumi yang gravitasinya ringan, mereka jadi super kuat ya. Bumi anak kecil. Next. 102. Berat buku pada permukaan bumi adalah di bumi 10. Di bulan 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. Massa sebuah buku tebal di bumi adalah 2,4. Berarti aku tinggal kali 10 bagi 6 dong.
Bukan dong. Pada permukaan bumi dulu ya. F, W ya, W sama dengan M kali G. Masanya 2,4, gravitasinya 10. 24 ya. Jadi kalau di bulan kan dia cuma 1/6. 1/6 kali 24. Kita punya 4 Newton ya. Jadi kalau di bumi dia 24, di bulan dia 4. Oke? Apa 103 opsinya apa? Opsinya apa 103? Pasti ada 4. Yang opsinya. Gak usah opsi. Boleh. Soalnya opsinya itu di belakang loh. Males lagi ku foto. Oke, 4 aja, Bu. Di bawah ya? Ya. Si Yellow udah tidur, Yellow. Gak ada Farel tidur ya. Rel, temani dia, Rel. Padahal Farel gak datang hari ini ya. Rel, besok kau ujian kan? Kau ujian Del ya? Besok kau ujian jam berapa, Farel? Jam 7. Jam 7. 7 malam atau 7 pagi? Pagi. 7 pagi. Itu masih absen dulu, baru nanti jam Kau udah bangun 7 pagi? Biasa Berarti hari sih. ini kau mesti tidur cepat lah ya. Ya, makanya tuh. Kau tidur dari sekarang aja. Oh, jangan terlalu pagi. Nanti selama-lamanya gitu. Lanjutlah. Atau mau kita bahas? Jangan. Kayaknya di buku ini ada soal fisika semuanya deh. Mau kita bahas gitu. Hah? Kan kita udah bahas lumayan Jam banyak. lagi jam 2 atau setengah jam lagi jam 3 sih? Setengah jam lagi jam 3. Cukup kok, waktunya banyak ya kan? Ini aku foto yang berikut. Nih. Enggak terus ada buku. Hah? Siapa bilang? Ya nggak yang bilang. Kalau terasa dari kantor tidur. Berat buku pada permukaan bulan adalah? Oh, by the way, 103 gak ada jawaban 4 ya. Dia nanyanya M ya. Jadi kita mesti bagi N ke KG gitu. Jadi 2,4 kali 10 kali 1/6. Harusnya sih 4 ya. Oh, dia tanya masanya. Masanya enggak dong. 4. Terasa bagi 10. Coba kita lihat flashback lagi. Apa sih soalnya? Flashback sama. Masa buku pada permukaan bulan. Wait. Masa lo so? Kita pakai perbandingan ya. Masa lo? Iya, kita pakai perbandingan. Jawabannya nanti kita dapat 0,4 sih harusnya. Oh, ini pertanyaan menjebak. Masa kan? Iya, dia tanya masanya. Oke, masa sebuah buku mau di bumi, mau di bulan, mau di planet apapun tetap 2,4. Oh, iya. Karena yang berubah itu adalah W-nya, bukan masanya. Masanya tetap sama. Kau di bumi 5 kilo, di bulan juga 5 kilo. Yang berubah hanya berat kamu di tempat tersebut. Yang berubah itu hanya W-nya. W sama N beda. Beda-beda. M itu kalau dia bukunya sama, bukunya itu juga, M-nya sama. Kita terjebak ya. Kalau W baru berubah. Ya, aku terjebak. Kayak aku aja yang terjebak. Kayaknya nggak terjebak. Tadi aku udah bilang masalah ke, tapi Ya. Aku salah. 104. Berat buku pada permukaan bulan. Oh, masih ada lanjutannya lagi. Berat buku pada permukaan bulan baru W ya, baru 4 Newton yang kita cari tadi ya. Berarti tadi kita cari untuk nomor 104. Nomor 103 dia jawabannya 2,4 tetap ya. Mau berat bukunya di bumi, di bulan, masanya tetap sama. Yang berubah adalah W-nya. Oke?
kilogramnya tetap sama, yang berubah itu newtonnya. Jadi aku kadang bingung, kenapa timbangan di bumi pakai kilogram, kenapa nggak pakai newton? Apelnya berapa, Bu? 2 kilo, 2 kilo. Karena dia hitung massa. Ya, kenapa di pasar nggak bilang, berapa berat apelnya, Bu? 2 newton, 2 newton. Iya, tapi dia pakai berat ya kan? Berat kan harusnya begini. Soalnya mungkin ada namanya kilogram, hektogram ya kan? Newton, hekto, newton, deka newton. Jadi aneh. Sampai milimeter. Soalnya nggak biasa gitu kan. Kilo newton, nomor 104. Tapi newton itu sama dengan enggak sama dengan kg ya. Lupakan deh. Nomor 106. Benda bermasa 2,5 kg memiliki berat 20 newton pada suatu tempat tertentu. Berat suatu benda bermasa 200 gram di tempat tersebut adalah ngantuk banget. Kita perlu cari gravitasinya dulu ya. Kau kok ngaku ngantuk kau. Kita cari dulu gravitasinya. F sama dengan M kali G. F-nya 20 newton. N-nya 2,5 kg. Oh ya, sorry W. Sama aja lah. Nggak sama ya? Oke lah, nggak sama. Jadi kali G gravitasi ya. Gravitasi sama dengan 20 bagi 2,5. Nanti kita dapat 8 ya. 8 meter per second kuadrat. Lebih kecil dari bumi dikit aja. Karena gravitasi ya seperti ini, kita mau cari W-nya. W sama dengan massa 2 itu 200 gram. Kita ubah ke kilogram, 0,2 kilogram. Jadi W-nya sama dengan M kali G. 0,2 kali 8. MW 1,6. M itu M beda M. Jawabannya D ya. M massa W berapa? Oke. So aku beda. W gaya. W gaya. W berat, M massa. Oh. W berat, M massa. Ada lagi yang soal jungkat-jungkit. Aku Google dulu. Yang jungkat-jungkit itu kalau nggak yang ada LB-LK-nya kan? Iya. Lupa kan? Lengan beban, lengan berat itu lengan beban. Lengan beban, lengan kuasa punya. Ya. Nanti ada soal itu 110 itu, ya kan? Ada yang ingat? Ada yang ingat aku beli ikan nasi bungkus? Iya. Kamu mau nasi bungkus yang mana? Oke, apa rumusnya coba? Kamu mau tes? Aku juga tebak lah ya. Aku tebak W kali LB sama dengan LK kali F. Entah sih. Kayak bukan itu deh. Kayak aku salah deh. Coba kita cari dulu rumusnya. Kira tadi salah. Rumus lengan beban dan kalau kalian betul. Kalau salah sama-sama salah ya gak ada. Rumus lengan beban dengan kuasa. Yang salah beli nasi kotak. Betul aku. Aku dapat nasi kotak dong. Beli sendiri. Iya, aku betul. Rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK kan? Betul. Enggak senang dong, enggak apa aku senang, enggak boleh. Ini kayak aku mengingat hal dari masa purbakala gitu. Iya, soalnya udah lama. Aku happy banget loh. Oke, 108 ya. Buku bermasa 500 gram diletakkan di atas meja. Jika sama jumpa kita beban apa soal-soal? Ya, matamu udah gitu juga. Buku bermasa 500 gram diletakkan di atas meja. Jika percepatan gravitasi 9,8, besar gaya normal yang bekerja pada buku tersebut. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang menekan. Udah aku bilang, kau kasih gaya ke sebuah permukaan yang solid seperti tembok atau meja, dia akan menekan balik. Oke, itu adalah gaya normalnya. Jadi sama aja sih, kau tinggal hitung gayanya aja. Kan gaya yang menekan balik juga sama dengan gaya yang kau tekan. Jadi 500 gram itu 0,5 kilo ya.
0,5 kg. Diletakkan di atas meja, gravitasi 9,8. Diubah, Sob. Gram per kilo. Iya, mesti. 0,5 kali 9,8. Jawabannya 4,9 ya. Newton. A. Mana cara hitung cepat tuh? 0,5 kan setengah. Setengah dari 98, 49. 4,9. Cepat ya? Aku kalau tahu kayak gitu. Gak apa, nanti kalian kalau udah biasa pun bisa kayak aku. Tapi kalau otak udah lama kau gak latih, nanti kau kayak orang tua kita lah ya. Kau tanya orang tuamu, apa rumus Pitagoras? Gak tahu. Kan udah berapa tahun lalu itu. Emakmu udah kawin sama bapak berapa tahun juga ya kan? Mana ingat lagi? Itulah pentingnya S2, Ya, kau aja udah segede kebo ya kan? Nah, yang kau pelajari di kuliah pun nggak penting ya kan? sampai berapa? Yang kau ingat itu hanya yang ada di kerjaanmu. Kau kerja apa, kau ingat itu. Ya. Yang kuliah pun bakalan lupa. Aku aja, aku lupa apa kuliah. Kuliah itu, aku sama ini kuliah ngapain pun aku udah lupa. Karena nggak aku pakai di kerjaan. Kata orang juga, kau kuliah itu nggak bakalan dipakai di kerjaanmu. Kayak akuntansi ya. Soalnya setiap perusahaan punya sistem berbeda. Soalnya setiap perusahaan kan berusaha menghindari pajak. Ya ada mainnya sendiri lah. Caranya kayak gini menghindari pajak atau caranya kayak gini. Atau perusahaan yang bayar pajak dengan disiplin, beda lagi. Kau tiap bulan mesti setor pajak. Jadi Nanti kata bos, woi pajak yang ini jangan kau laporkan. Kita bilang aja ini pajak sumbangan. Ya beda-beda. Jadi saya kenapa kuliah? Buat 2 lembar kertas. Oh, untuk lamar ya kan? Ya iya. Kau gak punya ijazah, kau mau lamar kerja di mana? Seekor burung bermasa 0,8 kg. Oh, dinas gak usah ijazah ya? Iya. Dinas itu apa sih? Tanpa kuliah. PNS kan? Ini mau ngejar PNS kan? Berarti orang PNS pokok. Orang PNS bakal naikin jabatannya baru kuliah. PNS. Berarti kerjaannya berfaedah atau enggak? PNS kan ada jadi guru kan? Kayak gitu kan? Ya mereka jadi guru di mana? PNS bisa naik jabatan kalau ada kuliah memang sih itu betul. Jadi PNS dulu kejar baru kuliah. Kamu kayak jadi PNS kan? Iya. Ya kan? Ya kan? Bodoh-bodoh, duduk-duduk, dapat duit, gaji buta. Itu Uang betul, rakyat. nggak salah. Mereka digaji pakai apa? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Berarti kalian memakan uang rakyat. Iya, pemerintah ngasih tugas kok ya kan? Tapi kalian tahu itu salah. Kenapa? Jadi aku tanya, apa faedahnya kerjaan? Iya pasti ada tugas. Kalau dari atasan udah salah, ya bawahannya pasti salah. Misalnya bosmu males, kau juga pasti males. Karena kan kayak apa? PNS itu konotasinya negatif, pekerjaan yang negatif gitu. Iya kan? Satu Indonesia pengennya pasti kan? Ya kan? Ya pengen lah. Orang kaya kerjanya santai PNS. Siapa yang nggak mau coba? Tapi kan kau tahu itu salah. Kau tidak berkontribusi kepada dunia, tapi kau dapat duit. Nangis. Kau nangis kau. Yang penting dapat duit aja lah. Jangan nangis lah kau. Yang penting dapat duit ya kan. Entah dari mana itu ngepet ya. Ya uang haram ya. Apa itu ngepet? Enggak yang dikerjakan pada dahan burung. Jadi menggibah kalian. Jangan pada burung. M kali G ya. 0,8 kali 10 ya. 8 Newton ya. Ini kan nggak tahu sih di bumi atau di mana. Burung ada di mana? Mana tahu di luar apa? Si Fane menghayal sampai kemana? Apa? Burung di luar angkasa nggak bisa bernafas ya Fane. Sebuah papan homogen. Tahu rumusnya tadi kan? W kali LB
F kali LK. W kali LB sama dengan F kali 10. Ditumpu pada pusatnya dan dua gaya 5 Newton dan 10 Newton bekerja pada kedua sisinya. Jika papan seimbang, jarak dari titik tumpu di mana gaya 5N harus bekerja adalah, gampang ya, berarti 10 kali 2 sama dengan 5 kali berapa ya kan? Ya, bilang aja ini yang 10 kali 2 meter sama dengan 5 Newton kali berapa meter ya kan? Jadi LK sama dengan 4 ya, 4 meter ya. Jawabannya C ya. See, it's so easy. Cara bedain itu termasuk W atau F gimana tuh? Nggak usah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada beban, di sini nggak ada kuasanya. Kan nama aja, itu hanya sebatas nama. Kau mau kasih nama Ucok, Baba, sukamu. Dia mau kasih nama LB, W, K, Oh, karena dia nggak ada beban. ya. Kau mau kasih nama dia Wi, sukamu. Kok udah lari pembicaraannya gitu loh. Masih nggak Wi? Dulu populer banget lagu. Tren 2020. Dan 2020. Tapi nggak masuk rewind. Coba. Mau kita putar sekarang? Lagunya kok aneh kayak gitu kok bisa terkenal? Memang plus 62. Yang terkenal aneh-aneh. Lagu yang benar-benar dibuat malah gak terkenal. Yang dinyanyikan dengan sepenuh jiwa, hati, perasaan. Iya, ada. Malah gak terkenal. Yang terkenal malah wi. Padahal nadanya salah. Oke, 35. Sandra mendorong sebuah kotak bermasa 4 kg sepanjang suatu permukaan tanpa gesekan dengan gaya mendatar tetap 12 Newton. Berapakah percepatan kotak? Ini kau masukkan aja langsung tanpa gesekan yang pertama ya. Yang pertama tanpa gesekan. Itu 35. 12 Newton sama dengan 4 kg kali A. A sama dengan 12 bagi 4. 3 meter per second kuadrat. Percepatan kotaknya 3. Terus yang B, jika kotak didorong pada suatu permukaan kasar dan gesekan yang dialami 4 Newton. Gesekan itu berlawanan. Berarti nanti F sama dengan M kali A. Resultannya 12 kurang 4, 8. A-nya jadi 2 ya, 2 meter per second kuadrat. Gampang ya? Ada masalah ya? Soal terakhir. Kenapa Tapi gampang. kan nulis aja gitu, coba dokumentasinya. Ih, dihapus betul. Kan kau tahu cara buatnya? Iya. Yang B aku nggak tahu soalnya. Sebuah mobil sedang bergerak pada kecepatan tetap. Gaya-gaya yang bekerja pada mobil ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Q adalah gaya gesekan yang dikerjakan udara terhadap mobil yang bergerak. Dan P adalah gaya ke atas total pada kedua roda depan. P itu adalah gaya normalnya 6.000 gaya normal roda belakang. Q itu gaya angin, gesekannya nggak ada ya. Dia bergerak 4.000 ke depan, 400 Newton ke depan, dan beratnya 10.000 Newton ke bawah. Sedangkan ada gaya 6.000 Newton ke atas. Jelaskan mengapa P sama dengan 4.000. Kenapa P 4.000 dibilang? Oh, dia bilang P sama 4.000. Kenapa P 4.000? 40.000 itu. Dan Q itu 400. Why is this happening? Tunggu. Oke, mobilnya bergerak pada kecepatan tetap. Tadi di hukum Newton 1 sudah dibilang, kalau mobilnya bergerak pada percepatan tetap, dia ada gaya yang bekerja pada mobil tersebut nggak? Nggak ada ya? Enggak. Berarti resultan gayanya 0 kan? Kok dia ber-GLDB, kita masukin rumusnya kalau kalian masih bingung. F sama dengan M kali A. Beratnya itu nggak peduli lah mau berapa. Misalnya beratnya itu 1.000 kilo. 1000 kg dikali. Percepatannya kan dia bilang nggak ada. Dia GLDB. GLDB kan berarti nggak ada percepatan.
Berarti gaya yang bekerja adalah 0 Newton. Loh, kok 0? Tapi di sini ada angka-angkanya. Berarti resultan gayanya 0. Apa itu resultan gaya? Ke kanan 4, ke kiri 4. 0. Ke atas 5, ke bawah 5, 0. Resultan gayanya 0. Jadi resultan gayanya mesti 0. Kenapa P 4000? Karena 10.000 dikurang 6.000 dapat 4.000. Ke bawah 10.000, ke atas cuma 4.000, cuma 6.000, kurang berapa ribu? Kurang 4.000. Jadi dia masih kurang 4.000 Newton. Itu kenapa P 4000? Ke kiri 400, ke kanan 400 juga. Berarti angin yang bekerja 400. Jadi apa yang terjadi kalau anginnya 500 Newton? Anginnya 500 Newton. Apa yang terjadi? Mobilnya terhempas ke belakang, mental mobilnya. Misalnya ada angin puting beliung ya kan, mobilnya udah tancap gas penuh tetap mundur dia, karena gaya anginnya lebih besar. Ih, apa ini? Oke, hitung massa mobil. Massa mobil gampang dong, kau bagi 10 aja ya. Ini kan di bumi, kau coret aja 1 nol. Jadi 1000 kilogram. W ya. 10.000 M kali 10. M sama dengan 1000 kilogram. Di foto langsung. Sabar. Foto lah, foto. Ih, cepet kali udah sisa 12 menit lagi. Masih bisa buat yang lain kan? C, gaya penggerak 400 Newton yang berarah ke kiri tiba-tiba digandakan. Oh, hitunglah resultan gaya yang menggerakkan mobil ke depan. Hitunglah percepatan mobil. Oke, yang untuk C, dia bilang si 400 Newton ini digandakan jadi 800 Newton. Kalau dia jadi 800 Newton, resultan gayanya jadi berapa? Kiri kurang kanan ya, atas bawah gak usah hitung, gak berpengaruh karena dia itu sudah aku bilang kayak tembok. Kau pukul, dia pukul balik, kekuatannya sama. Resultan atas bawah itu selalu 0. Jadi itu ibaratkan kayak kau berdiri di lantai, kenapa kau gak jatuh? Kenapa pas kau berdiri, kau gak mengeluarkan energi? Kau pernah bertanya-tanya? Kau hanya mengeluarkan sedikit energi saya mungkin. Pas kau berdiri, kenapa kau gak gitu capek daripada kau berlari? Berlari lebih capek kan? Berdiri gak gitu capek kan? Karena berdiri itu dia kan diam di tempat. Gaya berat badan kita menekan ke bawah, ada gaya normal yang juga menekan ke atas. Jadi kita tekan ke bawah, kita juga ditekan ke atas. Berarti kayak kita diangkat. Jadi gak gitu berat. Yang berat mungkin hanya pantatmu, perutmu. Mana ada bantuan kursi. Terus kalau kau berlari kan kau ke depan, ke kiri kanan kan mengeluarkan energi. Itu kenapa ke kiri kanan dia ada gayanya, tapi kalau kau berdiri diam, dia resultan gayanya 0. Oke? Apalagi kau pas lari kau bertambah cepat, kau percepat. Tambah capek ya. Dia resultan gaya ini 800 kurang 400 saja. Jadi dia bergerak 400 Newton ke depan. Dia tancap gas ya, ditancapkannya gas. Berarti dia bisa bergerak sekarang. F sama dengan M kali A. 400 sama dengan 1000 dikali A. A-nya sama dengan 0,4 meter per second kuadrat. Dia bisa bergerak tapi cuma dikit aja ya. Karena kan diterpa angin. Ngerti untuk yang nomor 84? Dulu kalian kerjain nomor 84 sampai garuk-garuk kepala kan. Sekarang udah agak ngerti. Udah tambah pandai kalian. Dari pas kalian dulu itu. Ini kelas 8 bab 1 ya. Gimana? Mengerti? Ngerti atau enggak? Halo. Kalau enggak ngerti lah ya.
Ini aku boleh foto bukumu? Enggak, ini aja seaca ini gini kesini ada ini. Ya gak apa, aku foto aja. Nah, aku lupa foto. Aduh, aku mau tambah lagi gak sempat. Bisa kita pelan. 9 menit kita masih bisa tambah apa? 85 kita buat lah ya. Aku sih tadi gak berencana buat 85. Nah, buat aja lah buat paskan waktunya ya kan. Gak sempat lagi update kan. Atau mau soal narkoba? Udah, ceramah selesai. Narkoba aja. Iya, ceramah aja lah. Ceramah. Nah, kita lihat buku detik-detik ya. Bukan yang itu ya, sorry. Yang ini. Yang itu ya? Yang fisika mana? Oh, ini di depanku. Astagfirullah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi, tapi aku Jepang lancar loh, kok gitu? Iya, mohon maaf ya. Inggris juga aku lancar. Enggak ditanya. Kau kok bisa Islam lancar? Padahal kau sering-sering nonton sinetron pasti. Kalau kita sering dengar, sering ngomong jadi lancar. Tunggu ya, aku cari dulu narkobanya ya. By the way, kalian tahu di Meksiko kalian udah bisa hisap ganja. Kalau kalian pengen hisap ganja ke Meksiko ya. Udah gue bilang ya. Tapi kayaknya aku cuma bilang sama kau. Ada dia loh, gak dia. Cuma dia aja yang di sini. Jadi kalau misalnya Reza mau coba ganja ke Meksiko ya, di Meksiko udah boleh. Katanya ganja itu obat dalam dosis sedikit. Ya kita tahu itu hanya kebohongan belaka. Yang aku coba aja. Bir itu pun boleh. Mungkin mereka mungkin pemerintah di sana lagi butuh duit, jadi mereka bekerja sama dengan mafia lokal buat jual ganja. Soalnya dulu ganja dibuat untuk obat-obatan, kayak obat bius gitu. Sama pas kau mau dioperasi, kau merasa melayang. Habis itu kau dioperasi. Kayak pengganti infus. Mabuk? Nggak pernah. Aku nggak bisa minum bir. Aku minum. Kami nggak mikir bir tua. Oh ya tua. Aku minum tua kayak gitu. Rasanya kayak aku minum bensin loh, minum alkohol. Aku heran. Bensin kayak gini apa enaknya? Bensin aku pernah. Kau tau aroma bensin kan? Aroma alkohol gitu. Iya. Alkohol kalau kau bakar kan terbakar. Aku suka aroma bensin loh. Kau suka bensin, jadi kau suka tua. Dia suka ngelem ya. Suka loh. Oh, buka kaca mobil ya gara-gara mobil itu. Kan cocok lah makan narkoba. Enggak. Tapi emang enak betulan. Pesisiran sini pas. Ya berarti taste kita beda aja. Aku lebih suka kopi daripada biar kayak. Enggak suka kopi. Kopi itu kayak pahit-pahit gitu. Sesuai. Tadi aku lihat narkoba mana sih? Mana narkoba kita? Atau planet aja dulu? Apa Banyak penyakit banget. yang kalau misalnya kita mengkonsumsi? Ini yang ketemu. Opium dan lain-lain. Hah? Kalau kita banyak minum kafein. Ya. Penyakitnya apa namanya? Insomnia? Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur. Ini kebanyakan mesti kita hafal punya loh. Kan mau hafal soal narkoba lagi? Masih ada 5 menit ya? Emangnya narkoba tuh ngapain sih? Hah? Tapi kimia. Narkoba kan termasuk kimia. Emangnya teorinya panjang. Banget. Ke diare, asam lambung. Banyak-banyak minum kopi. Kan nggak banyak, kayak seminggu sekali aja gitu. Seminggu sekali. Kopi itu butuh. Better sih daripada ngomong tiap pagi. Aku setiap pagi teh manis, bapak aku balik tuh nggak bisa kalau nggak ada teh manis. Teh manis tiap pagi minum juga ya kita. Enggak? Iya. Aku tapi lebih suka teh yang itu loh, yang pahit itu. Aduh. Jasmine. Jasmine nggak pahit. Mana ada pahit jasmine?
Kan minum teh di supermarket. Tolong ya, minum teh luar negeri ya. Jadi kalau luar negeri tuh, oh perbandingan luar negeri. Enggak lah, kalau teh di luar negeri itu jasmine, melati, itu pahit loh. Cuma dia wangi bunga. Iya. Kalau yang di supermarket nggak hitung ya. Yang di supermarket mereka taruh gula itu. Kalau enggak ada yang beli. Bukan yang di pengantin itu ya? Melati di pengantin, Bang. Macam orang mati kalau kita tengok. Melati di mana sih? Oke, aku udah kirim ya yang psikotropika dan aditif itu ya. Aku show dulu ke sini. Kenapa adikku sekali melati di bawah? Kuntilanak. Kuntilanak itu banyak mati. Masih loading gambarnya ya. Kuntilanak. Kuntilanak. 3 halaman aja kok. Baca. 3 halaman teori tapi. Belum times up ya. Belum ya. Oke, aku ngomongnya cepat aja. Oke. Mulai dari zat aditif. Zat aditif sering disebut juga narkoba. Narkoba meliputi obat narkotika dan psikotropika. Apa bedanya narkotika dan psikotropika? Dan rokok minuman beralkohol. Aku juga nggak tahu sih. Dia nggak bilang juga di sini. Nanti kalau mau cari lebih tahu, nggak ada waktu. Kita cepat aja. Dalam dunia kedokteran, narkotika dan psikotropika adalah berperan penting untuk pengobatan. Nah, penting kan untuk pengobatan, tapi dosisnya kecil kali. Di obatmu yang kau minum itu ada narkoba pun kau sebenarnya nggak tahu. Kau kan percaya dokter. Dokter, obatnya dong. Nah ini, kau cuma kasih 60.000 dapat pil ya. Ada narkoba di dalamnya pun kau nggak tahu kan. Tapi dosisnya itu kecil kali. Misalnya obat penenang, kau udah gila, kau masuk rumah sakit jiwa, mereka pakai obat penenang. Obat penenang itu mengandung ya gitu-gitu deh, biar imajinasinya makin liar. Iyalah. Untuk pengobatan, penyalahgunaan zat aditif dan psikotropika dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, zat aditif dan psikotropika digolongkan menjadi depresan, stimulan, dan halusinogen. Apa artinya depresan? Depresi. Depresan itu zat ini digunakan untuk mengobati rasa tertekan ya. Kan depresi, untuk mengobati depresi, jadi depresan. Dan bersifat menurunkan kesadaran, jadi kesadaranmu hilang. Kayak kau terbawa ke alam mimpi gitu, kau pingsan mungkin. Kau bisa aja pingsan, pas kau pingsan kau bermimpi, gak depresi lagi. Dan penyalahgunaan obat ini mengakibatkan bicara kacau, pengendalian diri hilang. Soalnya kan kau sudah gak sadar, kau sudah berpindah ke alam bawah sadar. Jadi dirimu yang di dunia ini pun jadi gak jelas. Seperti orang mabuk, kejang-kejang, serta gangguan jantung. Oh ya, bisa merusak jantung juga ya narkoba. Dan pembuluh darah. Contoh zat depresan yaitu heroin, morfin, harbitual, nitrazepam, dan diazepam. Perlu dihafal? Perlu. Di ujian muncul? Muncul. Dan aku kalau gak salah pas di UN muncul kayak ginian, aku cap cip-cup. Cap cip-cup manis. Nah, aku lebih ahli di biologi sih. Stimulan. Zat ini bersifat merangsang sistem saraf pusat, dapat mengakibatkan rasa riang gembira. Stimulan, sesuai namanya, stimulan menstimulasi pikiranmu untuk berpikir positif atau yang senang-senang, yang happy-happy. Jadi yang gak happy kau lupakan. Misalnya kau punya istri di rumah, kau lupakan dia. Kau punya anak, mau minta makan di rumah, kau lupakan dia. Pokoknya kau minum stimulan, kau jadi happy-happy, kau melupakan semua hal yang ada di dunia ini. Di dunia ini gak masalah. Ya, gak ada masalah hidupmu. Apabila dikonsumsi terus-menerus, obat ini dapat mengakibatkan hipertensi dan menurunkan berat badan. Hipertensi darah tinggi ya. Contoh zat stimulan yaitu amfetamin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Ya, banyak dikonsumsi ya sabu-sabu ya. Orang mau happy ya. Manusia mencari kebahagiaan di dunia ini. Mereka mencari sabu-sabu. Sabu-sabu kan kebahagiaan. Sabu-sabu yang di Jepang itu, ya sih, itu shabu-shabu, ada hanya ya. Itu ada ha. Itu sabun. Yang C, halusinogen. Halusinogen itu sesuai namanya, halusi. Halu ya, membuat halusinasi. Misalnya tiba-tiba muncul mantanmu di depan ngajak balikan ya kan. Mantan gitu. Kan ngajak balikan ya, mantan dong. Zat ini dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga penggunanya mengalami halusinasi. Digunakan untuk pengobatan bagi penderitaan gangguan jiwa. Oh, gangguan jiwa itu yang ini.
Penyalahgunaan zat ini dapat merusak ginjal, mengakibatkan kebingungan, serta mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Contoh zat halusinogen yaitu ganja. Oh, ganja yang dilegalkan di Meksiko itu. Berarti kalau kau makan ganja, halusinasi. Berarti si Meksiko mau melegalkan ganja buat orang sakit jiwa ya? Atau LSA dan LSD. Secara umum zat aditif dan psikotropika digolongkan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkotika, oh ini ada penjelasannya. Narkotika merupakan zat atau obat yang dari manfaat dalam bidang kedokteran, tetapi sering disalahgunakan, jadi dilarang. Narkotika bersifat adiksi, menimbulkan ketagihan. Kau makan, pengen lagi, pengen lagi. Kayak rokok ya. Jadi ada orang itu, dia suka kali makan obat. Kayak gak ada obat itu gak bisa hidup. Ya, dia tiap kali pergi ke apotek beli obat itu aja. Nanti obat itu mengandung zat aditif ya. Sehingga sulit melepaskan diri. Kayak tanpa obat ini, penyakitmu itu kayak gak bisa sembuh. Kau jadi punya anggapan begitu. Padahal bisa sih. Selain itu, narkotika dapat jadi mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Berarti semua rasa sakitmu hilang. Biasa orang makan ini habis kerja gitu. Habis kerja seharian capek dimakannya. Ganja, opium, kokain. Lanjut. Mana Moskow? Mana Moskow? Hilang Moskow. Ih, dimatiin si Christine. Ganja. Gak usah, opium gak usah, itu contohnya aja. Aku skip aja. Udah deh, siap deh. Si Viana udah mulai tunjuk tangan. Udah kode dia.